Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi yang akan kita pelajari di dalam pelor konduksi. Ya, selanjutnya adalah bab 5 yaitu tentang konduksi satu dimensi. Kemudian kondisinya adalah steady state dan no heat generation. Berarti tidak ada pembangkit kalor di dalam sistem. Ya, itu. Nah, dalam bab 5 ini kita akan belajar tentang yang pertama itu adalah persamaan kekekalan energi untuk situasi konduksi satu dimensi, steady state, dan no heat generation. Ya, persamaan kekekalan energinya itu seperti apa? Kemudian yang kedua itu kita akan membahas konduksi pada dinding datar tunggal. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang konduksi yaitu pada dinding datar komposit. Ya, kalau bicara tentang dinding datar komposit itu maksudnya adalah dindingnya itu berlapis, ya, seperti kue lapis, gitu ya. Jadi itu dengan bahan dinding satu dengan dinding yang lain itu berbeda. Kemudian yang keempat itu adalah konduksi pada silinder tunggal. Nah, ini pipa itu ya. Penerapannya ini pada pipa. Kemudian selanjutnya adalah konduksi pada silinder komposit. Ya, sama. Ini pada dinding datar, kalau ini pada silinder. Ya, ada yang tunggal, ada yang komposit. Selanjutnya, untuk pembahasan yang keenam tentang konduksi satu dimensi, steady state, dan no heat generation, itu adalah tentang critical radius of insulation. Ya, ini isolasi, jadi seberapa besar, seberapa tebal maksudnya, isolasi yang boleh diberikan kepada pipa di sini, karena di sini adalah critical radius of insulation, ya. Jadi ini kita akan bahas di sini. Kemudian yang terakhir untuk bab 5 kita akan membahas mengenai tahanan kontak termal, ya. Nih. Nah, kalau kita nanti membahas pada dinding datar komposit itu dalam keadaan ideal, jadi pas sambungan, permukaan sambungan antara dinding satu dengan dinding yang lain, itu tidak diperhitungkan tahanan kontak termalnya. Ya, jadi ini pada pembahasan ketiga, ya, itu tidak akan tidak mengikut sertakan tahanan kontak termal. Ya, padahal pada kenyataannya itu pasti ada tahanan kontak termal pada dinding datar komposit. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Oke, itu mengenai bab 5, pembahasannya lumayan banyak. Ya.
Selanjutnya, bab 6 kita akan belajar mengenai konduksi satu dimensi, kemudian steady state. Nah, di sini ada pembangkit kalornya. Jadi di dalam sistem ada pembangkit kalornya. With heat generation. Nah, pada bab 6 ini kita akan membahas yang pertama yaitu biasa. Yang pertama adalah persamaan kekekalan energinya. Itu seperti apa? Kemudian yang kedua itu adalah mengenai distribusi temperatur ya pada sistem yang kita akan amati. Kemudian yang ketiga yaitu tentang konduksi pada dinding datar. Kemudian yang keempat yaitu konduksi pada dinding silinder. Jadi itu pembahasan kita untuk bab 6. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 7 tentang perpindahan kalor dari extended surface ya. Extended surface. Nah, pembahasan pertama itu akan kita akan pelajari mengenai konsep dasar perpindahan kalor extended surface. Apa yang dimaksud dengan extended surface dan bagaimana perpindahan kalor yang terjadi pada benda yang namanya extended surface. Jadi itu kita akan pelajari di konsep dasar. Yang kedua itu adalah persamaan dasar kekekalan energi dari fin. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah membahas tentang unjuk kerja fin atau performan daripada fin. Kemudian yang keempat itu adalah heat transfer total dari fin. Pada pembahasan pertama sampai pembahasan ketiga itu kita fokus pada satu fin saja ya. Nah, untuk yang keempat itu pembahasannya itu mengenai beberapa fin ya, beberapa fin sehingga disebut dengan heat transfer totalnya ya. Ada 3 fin, ada 4 fin, ada 50 fin, ada 100 fin. Nah, kita akan mencari beberapa heat transfer total dari fin-fin yang dipasang sebanyak itu. Nah, itu kita akan pelajari di bab 7. Nah, selanjutnya pada bab 8 kita akan membahas tentang konduksi dua dimensi yang steady state. Ya, yang steady state. Kita sudah mulai membahas tentang konduksi yang arahnya itu sudah dua dimensi. Ya, dua dimensi. Pembahasan pertama itu adalah seperti biasa, itu adalah persamaan kekekalan energi dari konduksi perpindahan kalor konduksi 2D, dua dimensi dan steady state. Pembahasan kedua itu adalah mengenai apa yang disebut dengan pemisahan variabel. Jadi untuk menyelesaikan persamaan dari konduksi dua dimensi dan steady state ini dikenal ada metode yang namanya metode pemisahan variabel. Nah, kemudian metode yang kedua yang kita pakai untuk menyelesaikan konduksi dua dimensi dan steady state ini adalah conduction shift factor dan dimensionless conduction heat rate. Nah, itu kita akan bahas poin ketiga. Kemudian pada poin keempat, ya, kita akan belajar menyelesaikan persamaan
atau permasalahan dari konduksi dua dimensi steady state itu memakai metode numerical. Kalau yang ini itu yang pembahasan kedua pada poin kedua dan poin ketiga, ini adalah dengan metode analytical, ya, memakai dengan cara pemisahan variabel dan pemakaian conduction shift factor dan dimensionless conduction head rate. Kemudian yang kedua yaitu dengan metode numerical. Ya, dengan metode numerical yaitu dengan memakai finite different equation atau FDA. Ya. Maka disebut dengan FDA method. Jadi yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan konduksi dua dimensi dan steady state itu kita akan memakai metode analitis, ya, yang akan kita bahas pada poin kedua dan poin ketiga. Nah, yang kedua itu dengan cara numerical method, yaitu FDA method. Nah, pembahasan terakhir mengenai perpindahan kalor konduksi yaitu tertuang pada bab 9, yaitu konduksi transien. Ya, konduksi transien, baik itu satu dimensi maupun dua dimensi. Nah, di dalam bab 9 ini tentang konduksi transien kita akan mulai membahasnya dengan persamaan dasarnya dulu. Ya, persamaan dasar untuk konduksi transien. Setelah kita berbicara tentang persamaan dasar, nah kemudian baru kita membahas tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan konduksi transien ini. Ya. Metode yang pertama itu adalah dengan metode Lam-Capacitance atau Lam-Capacitance method. Kemudian metode yang kedua itu adalah non-Lam-Capacitance atau bisa disebut dengan spatial effect. Ya. Jadi pada Lam-Capacitance method itu sistem itu dianggap temperaturnya uniform atau sama semua, ya. Di sistem atau daerah-daerah pada sistem itu dianggap temperaturnya itu sama. Nah, kalau yang kedua, cara yang kedua, spatial effect ini, nah itu berbeda, berlawanan dengan Lam-Capacitance method. Jadi titik-titik atau pada daerah-daerah pada sistem itu sudah tidak dianggap lagi temperaturnya itu sama, ya. Jadi itu perbedaan antara Lam-Capacitance dengan spatial effect method. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu tentu dengan metode FDA, ya. Ini. Nah, itulah mengenai materi-materi yang akan kita pelajari pada perpindahan kalor konduksi. Nah, selanjutnya yaitu referensi-referensi apa yang dipakai. Ya, yang pertama itu adalah heat transfer. Ya, ini karangannya Cengel. Ya, karangannya Cengel. Ini nanti Anda bisa cari. Ini referensi pertama. Anda bisa baca juga, ya. Selain dari video, Anda bisa membaca di referensi ini. Kemudian yang kedua itu adalah Incropera dan DeWitt, ya. Ini Introduction to Heat Transfer. Jadi bisa menggunakan yang ini. Kemudian referensi yang ketiga itu adalah dari Hagen,
ya, heat transfer with application. Nah, itu salah 3 dari referensi yang digunakan, tidak menutup kemungkinan referensi-referensi yang lain. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.